Ini dia 5 kesalahan fatal maba kedokteran. Sebelumnya, kenalin, aku Dava Diaul Haq, mahasiswa kedokteran semester 4. Kesalahan yang pertama, dan menurutku ini yang paling mendasar. Gak punya alasan yang kuat, kenapa sih kalian sebenarnya ada di kedokteran? Coba tanya pada diri kalian sendiri nih, berapa banyak dari kalian yang masuk di FK karena disuruh orang tua, atau karena kalian ikut teman-teman kalian, atau kalian FOMO nih, kalau kalian masuk di kedokteran nanti dibilang keren, atau dibilang pintar, atau dibilang jenius oleh orang-orang. Alasan-alasan kayak gini, kita sebutnya dengan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Tapi, masalahnya, di dunia kedokteran itu benar-benar sangat berat, guys. Bukan cuman materi yang sangat banyak saja, tapi tekanannya itu juga sangat tinggi. Kalau kalian cuman punya motivasi dari luar saja, begitu kalian menghadapi rintangan yang pertama, contohnya nih, kalian berhadapan dengan anatomi dan juga fisiologi yang materinya sangat kompleks dan juga jelimet. Pasti kalian akan langsung down dan bertanya, kenapa sih gue ada di sini? Kenapa sih gue masuk di kedokteran? Dan ujung-ujungnya hal itu bisa membuat performa akademik kalian menurun drastis. Tipsnya dari aku, kalian coba introspeksi diri, luangkan waktu sejenak dan kalian tanya, kenapa sih aku ada di kedokteran? Apa sih alasan aku ada di kedokteran ini? Mungkin karena kalian pengen menolong orang lain, atau kalian benar-benar tertarik untuk mempelajari seluk-beluk dari tubuh manusia. Pada intinya, kalian harus mencari alasan yang dari dalam diri kalian sendiri kenapa kalian ingin menjadi dokter. Kesalahan fatal yang kedua, gak rajin di awal kuliah. Aku sering banget denger maba yang mikir, masih maba, santai dulu, perjalanan masih panjang. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Karena di fase awal kuliah, di fakultas kedokteran, kita akan belajar tentang dasar-dasar. Mulai dari biologi sel, biokimia, fisiologi, sampai anatomi yang super duper detail. Materi-materi dasar ini menjadi fondasi bagi kita untuk bisa mempelajari materi-materi klinis yang jauh lebih kompleks. Coba kalian bayangin kalau kita belajar patofisiologi yang mana juga berkaitan dengan dasar-dasar anatomi, fisiologi, dan juga biologi maupun biokimia, tapi kita belum tahu dasar-dasar tersebut. Aku yakin kalian pasti bakal ngeblank. Dan ujung-ujungnya nanti kalian akan ikut ujian ulang atau bahkan bisa ikut semester antara. Yang mana kalau di kampus swasta biayanya itu nggak main-main. Jadi jangan pernah remehkan hal yang dasar karena menguasai dasar itu adalah kuncinya. Kesalahan fatal yang ketiga, nggak nyari lingkungan atau circle yang baik. Percaya deh, teman-teman kalian sangat mempengaruhi cara belajar kalian di kedokteran. Kalau teman-teman kalian asyik ngegame, jalan-jalan, suka nge-mall tiap malam, besar kemungkinan kalian akan ikut-ikutan dan bisa tidak fokus belajar. Tipsnya dari aku, kalian harus mencari learning style yang cocok sama diri kalian. Dan style belajar itu nanti akan muncul jika kalian memiliki lingkungan pertemanan belajar yang baik. Kalian bisa saling share tips belajar yang baik. Kemudian bisa juga kalian share tentang referensi-referensi belajar yang bagus, diskusi, ngerjain tugas bareng, atau bahkan kalian bisa saling support kalau kalian lagi sedang down. Pada intinya, kalian harus mencari teman-teman yang mau bareng-bareng tumbuh dan berkembang di fakultas kedokteran. Kesalahan fatal yang keempat, nggak punya arsip materi yang rapi. Di kedokteran, materi itu sangat banyak dan selalu bertambah dari semester ke semester. Dari semester 1 sampai kalian menjadi dokter, kalian akan selalu butuh materi-materi dasar tersebut.
Coba bayangkan, kalau kalian ini udah koas, kemudian kalian tiba-tiba lupa konsep dasar anatomi maupun fisiologi, dan kalian nggak punya arsip materi yang rapi. Kalian harus mencari materi itu dari nol. Padahal waktu itu sangat berharga. Jadi, saya sarankan kalian untuk mengarsipkan materi-materi kedokteran di laptop kalian dengan folder yang rapi atau bisa di tablet maupun di iPad kalian. Kesalahan yang kelima, join organisasi tapi nggak punya tujuan yang spesifik. Aku sering denger nih, mahasiswa yang mikir, join organisasi, biar keren, biar ada kegiatan, biar nggak dibilang mahasiswa yang kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi, waktu di kedokteran itu sangatlah berharga teman-teman. Kalau kalian ikut organisasi, tapi nggak punya tujuan yang spesifik, kalian harus meluangkan waktu dan tenaga kalian untuk ikut rapat yang panjang atau ikut event yang makan banyak energi. Kalau kalian nggak punya tujuan yang spesifik di organisasi, misalnya mengembangkan soft skill kalian, atau kalian pengen mendapatkan networking di bidang yang kalian minati, mending jangan ikut organisasi itu dulu. Organisasi yang katanya nyantai, itu ternyata bullshit. Jadi, tips dari aku, kalian harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana organisasi yang relevan dengan bidang yang kalian minati. Contohnya, kalau kalian minat di bidang riset ataupun penelitian, kalian bisa join kelompok studi grup yang membahas tentang riset dan penelitian itu. Pada intinya, kalian harus memilih lagi organisasi yang bisa membuat kalian berkembang yang sesuai dengan minat dan juga bidang kalian. Agar ketika kalian ikut organisasi, itu tidak sia-sia.